Hey Davins, Ya, apa lu pernah nemuin situasi di mana lu ditegur sama orang cuman gara-gara lu berbicara dengan bahasa Inggris? ya pernah. Biasanya dikatain gaya sama orang. Saat gue menjelaskan sesuatu dengan bahasa Inggris, padahal niat gue untuk melancar kosakata gue dalam bahasa Inggris. Tapi mereka malah mikirnya karena gue nggak ngehargain bahasa negara sendiri. Begitu ya asumsinya. Misalkan lu suka seni lukis, dan sudah bertahun-tahun lu mendedikasikan hidup lu untuk melukis, setelah itu lu mulai tertarik dalam seni musik, sehingga lu mulai membagi waktu lu untuk main musik dan menyanyi di samping kegiatan melukis lu. Nah kalau konteksnya begitu, apakah itu tandanya lu sudah nggak menghargai seni lukis? Enggak lah, dalam konteks itu, gue hanya ingin mencoba belajar hal baru di luar apa yang gue gemari saat ini. Dengan demikian dalam konteks berbahasa Inggris pun sama, di mana pemahamannya adalah lu hanya ingin belajar bahasa baru selain bahasa yang lu bisa saat ini, bukan? Ya, secara logikanya gitu. Tapi kita perlu tahu dulu kenapa bisa ada timbul asumsi orang berbahasa Inggris itu bergaya. Iya, bener juga. Kalau menurut lu, dari mana asal mula asumsi tersebut bisa timbul ke permukaan? Kembali ke kata kuncinya yang menjadi inti asumsi tersebut, yaitu gaya atau yang lebih tepatnya pamer. Mungkin ada konteks di mana seorang memakai bahasa Inggris yang masih kurang fasih atau kosakatanya belum dikuasai. Tetapi orang tersebut punya PD yang tinggi untuk bisa berbahasa Inggris. Apakah orang tersebut salah kalau dia berbahasa Inggris dengan kosakata yang belum teratur? Nggak salah, tapi mendengar orang yang belum fasih dalam bahasa Inggris pastinya nggak akan menyenangkan kan? Karena kita pun kesulitan untuk mengerti dia mau ngomong apa. Oh ya, poin yang valid. Dari konteks tersebut kita bisa belajar kalau keresahan terhadap orang yang gak fasih berbahasa Inggris mungkin menyebabkan mereka untuk menilai pembicara tersebut sok bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Ya, mungkinlah itu asal mula stigma tersebut. Tapi terlepas dengan kefasihan orang tersebut dalam berbahasa Inggris, kalau dia niatnya mau belajar bahasa baru, bukankah itu hal yang bagus? Dari dasarnya dia punya keberanian sama kepercayaan diri untuk berbahasa Inggris, itu kan tandanya dia mau belajar untuk lebih maju. Benar, tapi lu harus tahu kalau orang yang melihat hal tersebut dari sudut pandang lain, mereka ngelihat kalau orang yang bahasa Inggrisnya belum fasih dan terus pede untuk berbicara bahasa Inggris terus, maka orang tersebut akan dianggap banyak gaya. Jadi ibaratnya kalau nggak bisa ngomong, ya udahlah nggak usah ngomong. Bahkan kadang orang yang fasih pun bisa juga terlihat sok keren ketika menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada motif lain. Menarik. Berarti ada konteks baru yang bisa memberikan pemahaman lebih baik mengenai asal mula stigma berbahasa Inggris ini. Mungkin ada konteks lain di mana ada orang yang tidak fasih dan bahkan tidak bisa bahasa Inggris, merasa cemburu karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi mereka nggak mengerti apa yang orang lain bicarakan dalam bahasa Inggris. Oleh sebab itu mereka melontarkan premis di mana orang yang berbahasa Inggris tidak menghargai bahasanya sendiri untuk menggiring mereka kembali berbahasa Indonesia supaya bisa memahami percakapannya. Oke, dalam konteks itu emang masuk akal. Tapi apa lu pernah mikir dari sisi lainnya, kalau ada orang yang berbahasa Inggris cuma supaya dia kelihatan keren? Maksudnya mereka berbahasa Inggris untuk narsis. Ya, kurang lebih begitu. Apakah ada alasan yang bagus dengan kaitan antara terlihat keren dengan berbahasa Inggris? Gini, bahasa Inggris kan bahasa internasional yang digunakan negara terpandang seperti Amerika dan Kerajaan Inggris. Dengan banyaknya budaya Hollywood dari musik sampai film yang menyebar secara internasional, artis serta selebriti Hollywood yang menggunakan bahasa Inggris membuat para penggemar juga ingin jadi seperti idolanya. Nah, salah satunya dengan berbahasa Inggris. Jadi di sini salah satu faktor orang berbahasa Inggris adalah untuk ingin terlihat keren seperti idolanya. Oh, jadi itu kenapa mereka ingin berbahasa Inggris untuk terlihat keren. Baik, berarti ada 3 faktor yang mungkin menjadi asal mula munculnya stigma berbahasa Inggris. 1. Orang resah pada saat mendengar perkataan bahasa Inggris yang kurang fasih. 2. Orang lebih memilih bahasa Indonesia karena kurangnya kemampuan untuk memahami bahasa Inggris. Dan 3, ada orang yang berbahasa Inggris hanya untuk terlihat keren. Dengan demikian, membuat orang lain resah atas kelakuan dari orang tersebut. Ya, mungkin saja itu asal mulanya. Berarti dari sini kita bisa menarik kesimpulan
Sebaiknya kita ngelihat situasi aja, kapan harus ngomong Inggris, kapan ngomong bahasa. Kalau emang ada yang negur kita sok bahasa Inggris, ya udah nggak usah dianggap personal, paling sesuaiin diri kita sama lingkungannya aja. Dan juga kalau memang budaya di lingkungan tersebut memang tidak biasa berbicara bahasa Inggris, sebaiknya kita mengurangi pembicaraan kita dengan bahasa Inggris. Dan kalau misalnya pengen ngelatih bahasa Inggris lebih lanjut, ya paling cari aja lingkungan atau komunitas yang menggunakan bahasa tersebut. Jadi berkomunikasi dengan bahasa Inggrisnya juga nyaman gitu kan.